Oke, baik. Pada sesi kedua kita malam hari ini, kita akan membahas mengenai strategi perpajakan dari pemilihan badan usaha. Nah, untuk materi sudah tersedia di UVC ya. Kemarin di sesi yang pertama minggu lalu sudah ada materinya di sini, termasuk RPS, buku, dan juga PPT dari materi yang pertama. Kemudian untuk sesi hari ini ada tujuan kita, lesson kita, yaitu kita mau melihat atau bagaimana merumuskan strategi penghematan pajak dan pemilihan bentuk usaha. Nah, untuk materinya sudah tersedia di sini, kemudian ada juga video pembelajaran yang sudah pernah dibuat sebelumnya, jadi untuk membantu kalian mengulang kembali apa yang kira-kira mungkin kelewat, dan ada satu aktivitas yang bisa di-download untuk kalian kerjakan malam hari ini ya. Hari ini nanti kita akan coba untuk aktivitasnya bersama-sama. Kemudian ada juga saya taruh di chat room ya supaya bisa di-download langsung oleh mahasiswa. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dulu dengan materi apa yang harus kita pelajari untuk hari ini. Ya, saya akan mulai dengan materi ini. Ya, ini adalah materi strategi penghematan pajak dari mana? Dari awalnya perusahaan itu berdiri, yaitu dari pemilihan badan usaha. Nah, di dalam pemilihan badan usaha, kita akan melihat atau yang lebih utama akan dibahas 3 komponen dari badan usaha yang paling atas ya. Ada perseorangan, ada persekutuan, CV maupun firma, kemudian eh, ada perseorangan, persekutuan, CV atau firma. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai strategi perpajakan untuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian kita akan bahas secara singkat untuk koperasi dan nirlaba atau yayasan. Jadi yang akan lebih diutamakan di sini adalah 3 yang pertama, yaitu perseorangan, persekutuan, maupun perseroan terbatas. Karena itu yang paling sering kita hadapi atau paling banyak ditemukan di Indonesia akhir-akhir ini. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan atau dipertimbangkan oleh mahasiswa atau oleh para konsultan pajak ketika akan melakukan strategi penghematan pajak menurut badan usaha? Nah, yang pertama adalah perhatikan bahwa ada tarif pajak penghasilan yang berbeda. Jadi sejauh ini kita mengenal 2 jenis tarif ya, untuk orang pribadi atau WPOP dan juga untuk badan atau WP badan. Dan yang kedua, kita punya dasar pengenaan pajak atau DPP yang cukup beragam di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk fasilitas pajak badan itu juga sudah disediakan. Ada ketentuan, insentif yang berlaku dan bisa dilakukan atau diambil oleh wajib pajak badan. Yang keempat, kita akan mempertimbangkan apakah ada ketentuan untuk rugi usaha. Jadi kita nggak hanya bicara mengenai untungnya, tapi kalau rugi seperti apa, dan juga investasi yang boleh berlaku di aspek perusahaan tersebut. Dan otomatis ada pertimbangan manfaat-manfaat lain yang menempel atau melekat kepada setiap jenis usaha yang akan dijalankan. Nah, yang perlu diingat di sini adalah tujuan kita melakukan perencanaan pajak yang baik adalah upayanya untuk memaksimalkan keuntungan dari investor atau pemodal. Jadi, tujuan dasarnya adalah keuntungan yang maksimal, oke, bagi pemilik modal. Nah, kita mulai dari usaha yang pertama, yang disebut dengan usaha perseorangan. Nah, sesuai dengan namanya, usaha perseorangan berarti akan dimiliki oleh satu orang atau kelompok tertentu. Nah, tetapi biasanya rata-rata adalah pribadi ya, sendiri. Bisa dalam bentuk usaha dagang, usaha mikro, kecil, dan menengah, ataupun kita memiliki franchise sendiri atau waralaba.
Otomatis usaha perseorangan pasti dimiliki dengan modal pribadi. Ya. Jarang sekali ada yang mendapatkan pinjaman dari bank kalau perseorangan. Ada tapi sedikit sekali kalau nggak punya dasar hukum yang kuat. Nah, biasanya hampir 100% modal pribadi. Dan yang kedua, karena ini sebagai usaha perseorangan atau orang pribadi, maka harus ada NPWP dari orang pribadi yang mendirikan usaha tersebut. Otomatis karena orang pribadi, tarif pajaknya juga mengikuti wajib pajak orang pribadi. Ini memang tarif yang lama karena saat ini kan masih berlaku gitu ya. Tapi untuk tahun depan, pelaporan yang baru kita menggunakan Undang-Undang HPP, tarifnya sudah berubah. Tapi untuk saat ini di kasus perkuliahan kita sekarang, kasusnya adalah dari tahun sekarang dan sebelumnya, otomatis tarif pajaknya masih pakai yang lama. Kemudian apa yang perlu kita lihat dari usaha perseorangan bahwa ada yang namanya pengurang pajak, yaitu biaya jabatan dan PTKP. Mahasiswa biasanya sering lupa terkait dengan biaya jabatan. Sekalipun bukan menjabat atau memiliki kedudukan yang tinggi dalam perusahaan, biaya jabatan itu tetap dan melekat ya 5% atau maksimal 6 juta setahun. Nah, biasanya diingat hanya PTKP aja, tapi biaya jabatannya kelewat. Ya. Karena ini adalah usaha perseorangan, maka tidak perlu adanya bagi hasil milik sendiri, modal pribadi sendiri. Rata-rata izin usahanya lebih mudah, misalnya untuk industri rumah tangga, izin usaha dagang, karena perseorangan cukup satu orang saja, biasanya lebih gampang ya. Dan tata kelolanya lebih sederhana. Laporan keuangannya cukup ada berapa keuntungan dan kerugian gitu aja. Itu jenis usaha perseorangan. Nah, saya ambil contoh, salah satu contoh di sini adalah kalau usaha perseorangan itu dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang statusnya menikah dengan 3 orang tanggungan atau statusnya K3. Ya. Kita asumsikan punya laba usaha 700 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam keterangan ini atau dalam informasi yang kita miliki, laba usaha ini akan dikurangi dengan biaya jabatan 6 juta setahun dan juga dengan PTKP. Ya. Setelah itu, kita akan mendapatkan nilai PPh yang terutang sebesar 131,6 juta dalam waktu 1 tahun. Ya. Sampai di sini usaha tersebut sudah cukup untuk dilakukan perhitungan. Jadi kalau kita punya usaha perseorangan dengan status K3, laba usaha 700 juta, maka penghasilan kita akan dikenakan pajak sebesar 131,6 juta dalam waktu 1 tahun. Berikutnya, saya akan bergeser ke usaha persekutuan. Kalau tadi perseorangan sendiri, ini persekutuan. Nah, persekutuan di sini minimal harus ada 2 orang, 2 atau lebih gitu ya. Yang pasti dia sudah ada manajemen terstruktur. Karena minimal 2 orang berarti akan ada pembagian tugas. Si A dan si B atau persentasenya jelas, modalnya juga ada persentase yang sama. Nah, usaha perseorangan bentuknya ada 2, bisa CV, bisa firma. Yang pasti adalah kalau CV ketika tujuannya sudah tercapai, misalnya kita punya target omset 1 miliar gitu ya. Kalau omset sudah tercapai harusnya CV itu bubar. Dia harus ganti bentuk usaha yang lain. Tapi kalau berkesinambungan kita bisa pakai firma. Nah, CV maupun firma atau jenis usaha persekutuan itu harus dalam bentuk badan atau organisasi. Dia punya lokasi, ya sekalipun itu lokasinya mungkin di rumah sendiri nggak apa-apa, tapi ada lokasinya yang jelas dan ada kegiatan produksi yang dilakukan. Karena modalnya bersama-sama, risikonya juga akan dibagi bersama-sama. Ini konsep dari usaha persekutuan ya, atau kongsi dagang bahasa kerennya. Nah, pengenaan pajaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu dikenakan sekali pada net income, ya, bukan omset ya, net income atau bersihnya. Jadi setelah dikurangi dengan beban-beban usaha dan tidak dikenakan pajak dividen untuk persekutuan, baik CV maupun firma. Nah, itu semua diatur dari pasal 4 ayat 3
ya, dan juga pasal 6 di Undang-Undang PPh kita, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, sebagai contoh nih, sebagai contoh, kalau ada usaha persekutuan dengan peredaran usaha 60 miliar, ya, harga pokok penjualannya itu 58,8 miliar, sehingga dia punya laba brutonya 1,2, dikurangi biaya usaha 500 juta, sehingga penghasilan netonya 700 juta. Nah, ini memang sengaja disamakan dengan usaha perseorangan tadi. Ya. Neto 700, di sini juga netonya 700. Nah, untuk usaha persekutuan, di sini neto 700 itu menjadi PKP. Ya. Dan asumsikan tidak mendapatkan fasilitas, ya, otomatis PPh terutangnya adalah 25% dari 700 juta atau 175 juta. Ini untuk usaha persekutuan. Kenapa dia dapat tarif 25% atau tarif PPh badan? Karena peredaran usaha atau omsetnya melebihi 4,8 miliar per tahun. Di sini adalah 60 miliar. Ya. Kalau 4,8 atau maksimal 4,8, dia masih kena aturan PP 23 tahun 2008, yaitu pajak final, ya, untuk aktivitas bisnisnya dikenakan pajak final atas omset sebesar 1% menurut undang-undang, tapi sekarang dengan ketentuan yang terbaru menjadi 0,5% atau setengah persen. Oke, nah ini contoh untuk yang persekutuan. Setelah persekutuan, kita mengenal usaha yang lebih tinggi lagi kualitasnya, yaitu perseroan terbatas. Nah, sesuai dengan namanya PT, ini semua ada aturan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana PT harus punya susunan direksi atau ada direktur. Ya. Kemudian ada saham atau obligasi yang bisa diperjualbelikan. Orientasi utama dari organisasi ini adalah profit. Bedanya dengan persekutuan apa? Kalau persekutuan tidak ada pembagian dividen tadi, nah di sini PT harus ada pembagian dividen. Bahkan aturannya relatif ketat gitu ya. Kalau dividen itu dikenakan atas profit gitu ya. Nah, akan tetapi jika PT sedang tidak mengalami profit atau sedang mengalami loss ya, selama 3 tahun masih diizinkan tidak membagikan dividen. Tapi lebih daripada itu, maka sekalipun rugi, perusahaan atau PT tetap harus memberikan kewajiban dividennya. Nah, semua informasi terkait dengan dividen, pembagian profit yang akan dicairkan, dan sebagainya, itu semua diatur di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Ini adalah konsep terkait dengan perseroan terbatas atau PT. Jenis-jenis PT itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah PT terbuka atau TBK, yaitu PT atau perusahaan terbatas yang sifatnya go public atau sahamnya diperjualbelikan bebas ke masyarakat. Ya. Bebas. Jadi persentasenya diatur memang dalam RUPS, kemudian dijualnya ke masyarakat, ya, bukan ke pihak tertentu. Jenis PT yang kedua adalah grup, ya, atau kelompok usaha. Sahamnya itu tidak diperjualbelikan, ya, tetapi dia akan ditransfer hanya ke sesama keluarga atau kelompok atau grupnya sendiri. Di Indonesia cukup banyak ya jenis PT yang basisnya grup. Ya. Misalnya kalau di Indonesia kan ada Bakri Group, ya, Sinarmas Group, gitu kan, Orang Tua Group, itu ada kelompok sendiri, baik dimiliki oleh keluarga. Contoh misalkan Bakri Group berarti keluarga Bakri, atau Jarum, gitu ya, atau Sampurna. Ada juga yang tidak dalam kelompok, misalnya Orang Tua Group dan seterusnya, Sinarmas Group dan seterusnya. Ya. Jenis PT yang ketiga yaitu PT kosong. Nah, PT kosong apa sih? PT kosong itu adalah perseroan terbatas yang sudah punya izin usaha. Jadi dia sudah ngantongin lisensi ya, tetapi belum beroperasi. Misalnya izin usahanya keluar tahun ini, tapi baru operasional tahun depan. Nah, tahun ini disebutnya sebagai PT kosong. Dari 3 jenis PT ini perlakuannya akan tetap sama. Yang beda adalah cuma di PT kosong.
perhitungan perpajakannya akan dimulai ketika PT tersebut sudah mulai beroperasi. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Jadi di sini ada peredaran usahanya sama seperti persekutuan tadi, 60 miliar, kemudian dikurangi dengan HPP dan juga ada biaya usaha, sehingga netonya menjadi 700 juta dalam waktu 1 tahun. Asumsinya sama, tidak mendapatkan fasilitas PPh badan, maka PPh terutangnya adalah 25% dikalikan dengan 700 juta. Nah, dari 3 contoh tadi, ya, kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Ini namanya rasio tarif pajak efektif. Artinya berapa persentase pajak yang dikenakan atas net income. Nah, kalau usaha yang pertama perseorangan, tadi kita hitung PPh-nya sebesar 131,6 juta. Ya, dari mana? Dari net income 700 juta. Artinya PPh tersebut itu sekitar 18,8%. Jadi kalau punya net income gitu ya, 18,8% dikurangi untuk bayar pajak, sisanya 81,2% itu dijadikan sebagai keuntungan. Nah, kalau persekutuan dan perseroan terbatas, ya, tadi kita hitung PPh-nya 175 juta dengan jumlah net income yang sama 700 juta, otomatis persentase PPh pasal 21 sama 25% dari net income. Lalu apa yang membedakan? Ya, ada keterangan di bawah. Kalau persekutuan tidak dikenakan kewajiban dividen, sedangkan perseroan terbatas plus adanya pajak dividen ketika ada pembagian. Artinya di sini untuk persekutuan tidak akan dikenakan PPh 23 tambahan. Tetapi untuk perseroan terbatas ada kewajiban atas PPh pasal 23 untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, jadi perlakuan ini yang membedakan antara jenis usaha persekutuan dan perseroan terbatas. Dengan asumsi dasar omsetnya di atas 4,8 miliar. Artinya bukan usaha kecil ya. Oke. Saya harap di sini sudah bisa dipahami ya perbedaan antara perseorangan, persekutuan dengan perseroan terbatas. Oke. Berikutnya kelompok bentuk badan usaha yang akan kita bahas secara sekilas adalah koperasi. Ya. Koperasi ini cukup dikenal ya karena dari zaman dulu Indonesia sudah banyak sekali aktivitas usaha dari koperasi. Koperasi merupakan gerakan yang berawal dari ekonomi kerakyatan. Jadi yang mengalir di situ adalah kegiatan aktivitas ekonomi, kegiatan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, ya, tetapi dia punya usaha berbadan hukum. Jadi sudah jelas ketentuan perundang-undangannya. Perlakuan pajak untuk koperasi itu sebagai berikut. PPh badannya dia punya 2 jenis ya. Yang pertama, jika omset koperasi tersebut tidak sampai atau maksimal 4,8 miliar, dia kena aturan pajak final yang diatur dari PP 23 tahun 2008. Akan tetapi, jika koperasi tersebut omsetnya melebihi 4,8, misalnya 5 miliar gitu ya, dia dikenakan aturan PPh 21 badan. Biasanya koperasi memiliki strategi adalah melihat berapa omset yang diraih. Kalau sudah nyampe batas 4,5 miliar, artinya ini sudah masuk ke batas paling tinggi ya, mendekati 4,8, maka dia akan memecah unit usahanya atau mungkin membentuk jenis koperasi yang lain. Ya. Supaya dia bisa bertahan di porsi pajak final yang cuma 0,5% dibandingkan PPh badan yang 25%. Jadi ini salah satu strategi yang digunakan oleh para pemilik koperasi melihat dari tingginya aktivitas atau profit yang terjadi untuk badan usaha tersebut. Ya. Koperasi bisa dikenakan PPN jika ada penyerahan BKP ataupun JKP. Selain itu, karena dia bentuknya adalah badan dan ada ketentuan hukum, maka koperasi juga berhak mendapatkan insentif pajak. Selain insentif pajak, PPN dan PPh badan,
koperasi juga bisa dikenakan jenis pajak yang lain. Misalnya koperasi ini melakukan aktivitas ekspor dan impor, itu juga bisa dikenakan PPh pasal 22. PPh pasal 25 juga bisa jika memang terjadi cicilan pajak, atau jika ada kurang bayar, PPh pasal 29 juga bisa dikenakan atas aktivitas transaksi di dalam badan usaha yang berbentuk koperasi. Oke. Nah, contohnya nih contoh. Ada dua koperasi. Koperasi yang pertama omsetnya 2,5 miliar. Ya. Setelah dikurangi dengan berbagai macam HPP, biaya-biaya lain-lain, PKP-nya atau net income-nya cuma 200 juta. Ya. Tetapi karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam waktu setahun, dia dikenakan PP 23 tahun 2008, kena tarif PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya 0,5% dari 2,5 miliar ya dari omset, sehingga pajak yang harus dibayar koperasi yang pertama adalah 12,5 juta. Nah, berbeda kasus dengan koperasi yang kedua. Koperasi yang kedua punya omset 30 miliar. 30 miliar nih. PKP-nya asumsikan cuma 10% ya, jadi dia dapat 3 miliar aja net income-nya. Nah, karena di atas 4,8 miliar, maka dia dikenakan PPh pasal 21 untuk badan. Tarifnya berapa? 25%. Tetapi saat ini masih mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitasnya dari mana? Dari 4,8 dibagi dengan omset totalnya, kemudian setelah kita hitung, hanya 480 juta yang mendapatkan nilai fasilitas. Itu dikenakan tarif 50%. Jadi dari situ kita dapat 60 juta. Kemudian sisanya ya 3 miliar dikurangi 480 ya, dia kena PPh badan yang 25%, bayar pajaknya 630. Jadi total-total yang harus dibayar oleh koperasi 2 PPh pasal 21 tahun tersebut adalah 690 juta. Ya. Ini kan perbedaannya cukup tinggi ya antara yang 0,5% dengan yang tarif PPh badan. Nah, inilah yang menjadi kendala jika koperasi memang sedang mendapatkan apa namanya ya, omset yang relatif tinggi, perlu melakukan atau memastikan perencanaan pajak untuk membagi beberapa aktivitas bisnisnya. Sehingga tidak terlalu tinggi seperti ini ya. Kan kelihatan beda jauh sekali antara koperasi yang pertama dengan koperasi yang kedua. Oke. Nah, bentuk badan usaha yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah nirlaba atau yayasan. Ya. Sesuai dengan namanya, nirlaba atau yayasan, otomatis dia tidak digunakan aktivitas utamanya bukan untuk mencari profit. Ya. Karena nir itu kan artinya tanpa, atau laba itu bukan aktivitas yang utama. Nah, jenis-jenis organisasi nirlaba atau yayasan ini ada 5 macam. Ada yang dalam bentuk pendidikan, ada yang dalam bentuk keagamaan, ada yang dalam bentuk sosial, ada yang bentuk kesehatan maupun penelitian. Ya. Contoh pendidikan itu yayasan seperti kampus kalian atau yayasan pendidikan yang lain. Yayasan keagamaan itu juga ada. Kalau di Indonesia yang terkenal itu adalah Yayasan Buddha Suci misalnya. Kemudian yayasan sosial itu juga ada, misalnya Feeding Hands atau organisasi LSM-LSM yang cukup banyak ya, yang kita bisa lihat di Indonesia. Kemudian yayasan kesehatan itu misalkan rumah sakit gitu ya. Ada juga yayasan penelitian atau yayasan yang sifatnya terkait dengan pengembangan riset dan keilmuan. Nah, tujuan dari yayasan atau nirlaba yang pasti adalah mencari kesejahteraan, tidak mencari profit ya. Kalaupun ada profit, itu bukan target utama, tetapi mencari kesejahteraan dari nirlaba atau masyarakat ataupun yayasan itu sendiri. Nah, modal daripada yayasan ada didapatkan dari sumbangan, ada dari hibah maupun dari donasi. Sehingga kalau nanti dalam aktivitas operasinya ternyata organisasi ini mendapatkan hasil usaha yang positif ya atau ada laba, dia harus ditanamkan kembali. Ya. Oleh karena itu aspek pajaknya dibebaskan. Ya. Kalau nggak ditanamkan kembali atau profitnya dipakai sebagai biaya operasional dan sebagainya,
maka dia dikenakan PPh badan. Tapi kalau keuntungannya cukup besar dan dia digunakan misalnya kayak rumah sakit ya, rumah sakit itu dapat profit nih, misalnya selama masa pandemi kan cukup tinggi profitnya. Nah, dia diinvestasikan kembali, itu tanamkan kembali dengan cara apa? Peningkatan fasilitas rumah sakit, peningkatan misalkan bed ya untuk okupasi rate-nya, kemudian untuk bisa menampung pasien, untuk layanan-layanan fasilitas yang lain. Intinya dia tidak digunakan untuk bisnisnya, tapi digunakan untuk aktivitas kegiatan rumah sakit itu dibebaskan dari aspek perpajakan. Ya. Kecuali, ini PPh badan ya, kecuali yang tidak dibebaskan itu adalah aktivitas dari misalnya dia mengimpor obat-obatan, alat kesehatan dari luar negeri itu pasti kena PPh 22 impor. Atau memberi jumlah barang, kemudian peralatan ya, alat kesehatan dia dikenakan PPN. Nah, itu pasti ya, karena kalau enggak diklaim nanti kasihan si pembelinya atau penjualnya, sorry. Karena contoh perhitungan PPN itu kan dia dapatkan dari PPN keluaran dikurangi masukan. Nah, kalau kita nggak lapor ya, nggak lapor berapa PPN yang kita ambil dari si penjualnya, maka dia tidak mendapatkan PPN keluaran si penjualnya. Otomatis dia menjadi lebih tinggi nanti untuk pajak atau PPN yang harus dilaporkan oleh si penjualnya. Oke, itu adalah 5 jenis organisasi yang kita bahas untuk pertemuan kita malam hari ini. Nah, fokus utama kita adalah di 3 kelompok usaha yang tadi, perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi yang sedang kita bahas? Ya, Nidiu, silakan. Oke, halo selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ini Pak, saya mau nanya yang orang pribadi itu yang menjalankan kegiatan usaha itu bukannya dikenakan tarif final 0,5% ya Pak, yang PP 23 tahun 2018 Pak. Betul. Ya, Untuk perseorangan maksudnya. iya Pak. Tapi tadi saya lihat di depan dia pakai pengurangan yang ada PTKP, biaya jabatan dan sebagainya gitu. Jadi, Oke. ya Nah, Pak. maksudnya kamu bingung harusnya yang Iya, mana gitu ya. iya Nah, betul Pak. kita lihat dari akte pendirian usahanya dulu. Nah, kalau di dalam akte pendirian usahanya dia pakai nama pribadi, seharusnya dia dikenakan PPh pasal 21 untuk orang pribadi. Tetapi kalau dia memang dari awal dalam bentuk badan usaha dan memang aktivitas usahanya 100% di situ, maka dia dikenakan PP pasal 23 tahun 2008. Karena pada dasarnya begini nih Dio. Kalau kita bicara usaha perseorangan, biasanya dimulai dari karyawan, rata-rata karyawan yang sudah punya pekerjaan tetap, dia punya sampingan. Nah, kalau yang kasus seperti itu harusnya dikenakan PPh orang pribadi atau PP 23 menurut kamu? Atau Oh, gimana? Menurut kamu gimana? saya Dua-duanya, punya Pak. pengalaman sih soalnya Pak waktu. Iya, gimana? Kalau yang lain gimana? Siapa yang mau coba jawab? Halo Pak. Ya, Maaf tadi pertanyaannya apa Pak? jadi gini, misalnya kalian, ini kalian aja nih, kalian sudah lulus kuliah gitu kan, bekerja contoh di PT ABC misalnya. Jadi kan kalian sebagai seorang karyawan, ya. Kalian sebagai seorang karyawan. Nah, di dalam kalian bekerja, ini kalian tiba-tiba punya ide ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Bikin usahalah, misalnya dagang, bikin toko ya kan, atau mungkin bikin franchise tertentu. Nah, di dalam akhir tahun atau sampai pada saat akhir tahun, kalian akan melaporkan PPh untuk orang pribadi atau PP 23? Pertanyaan saya. Pribadi, Pak. Pribadi, betul. Pribadi Pak. Betul. Nah, itu konsep yang pertama tadi, Diu. Itu perseorangan. Ya. Kecuali dari awal kalian tidak bekerja, terus membentuk usaha, dan yang dilaporkan pertama kali adalah badan usahanya, bentuk usahanya, sekalipun nama pribadi.
itu baru dikenakan PP 23. Jadi dia berangkatnya dari mana dulu, kita yang nggak tahu. Oh, jadi kalau misalnya kayak saya, contoh Pak, saya masih belum kerja nih, lalu saya Mm-mm. usaha kecil-kecilan gitu. Itu Ya, berarti saya lapor SPT saya berarti pakai yang tarifnya 0,5% ya Pak? betul. Oh, Misalnya kamu punya online shop nih, contohnya aja, kamu punya online shop gitu ya. Nah, kamu harus lapor PP 23. iya, oke, bener, oke, makasih Pak. Mungkin sama Oke. satu lagi Pak, Ya, tadi saya tadi sempat lihat yang di koperasi kalau nggak salah itu tentang PPh satu badan ya Pak ya? iya betul. Kira-kira maksudnya PPh satu badan itu kayak gimana ya Pak? Soalnya saya pikir selama ini PPh satu cuma untuk kayak orang pribadi gitu Pak, entah itu karyawan atau kayak pekerjaan bebas gitu Pak. Oke. Baik. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi di awal tadi saya jelaskan bahwa yang perlu kita pertimbangkan adalah tarif pajak salah satunya untuk strategi kita. Nah, bentar ya. Di sini nih. Pertimbangkan adalah tarif PPh. Tarif PPh pasal 21 itu kan terbagi dalam dua kategori. Ketika kita sebagai wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, itu tarifnya berbeda. Kalau tarif wajib pajak orang pribadi itu kan progresif dari 5%, ya kan? 10%, 15%, 25% gitu ya, atau 10, 5, 15, 25, 30 gitu ya. Sedangkan untuk tarif PPh badan itu cuma satu, 25% kalau sekarang. Dulu 28 turun ke 25, tadinya mau jadi 22% ke 20%, tapi ada beberapa penundaan. Sekarang sudah 22% posisinya, karena masa pandemi aja gitu. Jadi tarif antara orang pribadi dengan badan itu berbeda. Karena omset atau besaran usahanya pasti tidak sama, pasti lebih tinggi yang badan dibandingkan orang pribadi. Bedanya lagi adalah kalau orang pribadi ada PTKP, badan nggak ada, tapi ada pengurang HPP, harga pokok produksi atau COGS kalau bahasa kalian. Nah, itu yang membedakan jenis tarif PPh untuk orang pribadi dan badan. Apa itu bisa menjelaskan, Nidiu? Oh ya baik Pak, makasih ya Pak. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya dari mahasiswa yang lain? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan masuk dulu ke aktivitas yang pertama. Ya, itu tadi aktivitas yang sudah kita lakukan di dalam breakout room, dan saya pastikan jawaban semuanya itu sudah betul. Dua sudah saya download ya, tadi tinggal satu karena nggak sempat disimpan sama Lila, nggak apa-apa. Oke, sebelum saya tutup sesi kita malam hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan materi perkuliahan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Betul ya, saya pastikan belum ada ya. Oke. Baik, kalau belum ada, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir pada kuliah kita malam hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif di dalam breakout room, bekerja sama dengan yang lain untuk memastikan bahwa kalian betul-betul paham materi yang sudah disampaikan dan mengerti dengan baik materi yang sudah diajarkan dari sesi 1 dan hari ini. Oke, kita ketemu lagi di sesi 3 minggu depan. Untuk materinya sudah tersedia di UVC, jadi bisa untuk mahasiswa akses dan juga bisa dipelajari terlebih dahulu, khususnya sudah ada textbooknya ya dalam bentuk e-book, sudah ada di sana dan bisa dibaca kapanpun sehingga memudahkan untuk kalian memahami, tidak harus di dalam sesi perkuliahan. Akhir kata, kita akan ketemu lagi minggu depan, semoga tidak ada halangan dan kita akan melakukan kuliah lagi sebisa mungkin tepat waktu ya nanti ya 19.30 saya akan buka roomnya, kecuali ada yang berhalangan silakan boleh langsung izin ke saya ya langsung di perkuliahan kita hari ini. Baik, terima kasih sudah bergabung, saya akhiri pertemuan kita malam hari ini.